Pagi, saya Rizky Immanuel dari Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi komunikator yang baik. Pengertian komunikator menurut para ahli. Menurut Canghara 1998, komunikator adalah pihak-pihak yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau khalayak luas. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber atau komunikator yang kredibel akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Sehingga jika komunikator ahli dapat dipercaya, maka komunikasinya akan lebih mudah dipengaruhi untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan komunikator dalam melakukan komunikasi. Syarat menjadi komunikator yang baik. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yakni seseorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Komunikator yang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul pada proses pengiriman pesan. Selain itu, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan terhadap umpan balik atau feedback yang disampaikan oleh pihak penerima. Tugas komunikator. Tugas dari komunikator pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi audiens yang dituju. Audiens dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Audiens itu dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi tersebut. Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir yang diharapkan dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Yang ketiga, merancang pesan. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, membangkitkan keinginan, dan menggerakkan tindakan. Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah. Yang pertama, isi pesan, apa yang akan disampaikan. Yang kedua, struktur pesan, bagaimana mengatakannya secara logis. Yang ketiga, format pesan, bagaimana mengatakannya secara simbolis. Dan yang keempat, sumber pesan, siapa seharusnya mengatakannya. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, saluran komunikasi personal mencakup 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung atau sama lain. Dan yang kedua, saluran komunikasi non-personal. Menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi, tetapi dilakukan melalui media, atmosfer, dan acara. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Bagaimana perusahaan menentukan anggaran promosinya? Ada 4 metode utama yang digunakan dalam menyusun anggaran promosi. Yang pertama, metode sesuai kemampuan. Yang kedua, metode presentasi penjualan. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan. Dan yang keempat, metode tujuan dan tugas. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix. Perusahaan harus mendistribusikan total anggaran promosi untuk 5 alat promosi, yaitu iklan, promosi penjualan, public relation, dan publisitas, personal selling, dan direct marketing. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi tersebut. Setelah menerapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur dampaknya pada audiens sasaran. Hal ini mencakup menyatakan audiens sasaran apakah mereka mengenali atau mengingat pesan yang telah disampaikan. Beberapa kali mereka melihatnya, hal-hal apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan sikap mereka sebelumnya dan sekarang tentang produk dan perusahaan itu. Dan yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Banyak perusahaan masih sangat mengendalikan 1 atau 2 alat komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasinya. Praktik ini terus berlangsung, meski sekarang ini terjadi disintraksi dari pasar massal ke banyak pasar kecil. Masing-masing memerlukan pendekatan komunikasi tersendiri, berkembangnya berbagai jenis komunikasi baru, dan semakin canggihnya konsumen, alat komunikasi, pesan, dan audiens yang sangat lebih modern. Terima kasih.